setan yang ada di sekitar Habib itu lebih parah daripada setan yang ada di sekitar selain Habib. Ini bukan merendahkan Habib ini Iya. tapi justru ini suatu kemuliaan sebetulnya ya. Karena seorang Habib yang berhasil mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya bagi umat manusia akan lebih besar daripada selain Habib. Oh ya, berarti setan itu tidak hanya menyuruh atau mengarahkan kita untuk berbuat baik ya, berbuat buruk, tapi dia juga menjebak kita. Betul. Setan ini jebakannya luar biasa. Kata Imam Ghazali menjelaskan sampai ada 10 jebakan setan di kitab Minhajul Abidin. Luar biasa. Tapi dia juga membisikkan perbuatan buruk. Nah, yang terakhir bisikan nafsu. Bisikan nafsu ini umumnya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya hewani. Nah, kalau sifatnya hewani itu umumnya kalau bisikan itu kita perturuti, yaitu suatu keburukan. Walaupun kan manusia tidak bisa hidup tanpa nafsu. Jadi kita manusia ini kan bukan malaikat, dia hidup harus dengan nafsu. Tapi kalau kita perturuti, bisikan-bisikan itu mengajak kita turun ke bawah menjadi binatang gitu ya. Jadi boleh dikategorikan itu juga buruk jika diperturuti. Imam Busiri kan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimuhu yanfatimi. Nafsu itu ibaratnya anak bayi. Kalau kau perturuti, bayi itu nyusu terus, dia tumbuh besar dalam keadaan nyusu. Tapi kalau kau sapih, dia juga akan tersapih. Berarti kalau harus disapih kan berarti bisikan itu bukan bisikan yang baik. Cuma kata Imam Ghazali, kalau harus disapih bisikan yang baik maksudnya? Kalau dia diperintahkan untuk disapih, berarti itu kan bukan sesuatu yang baik. Bisikan yang buruk namanya. Makanya harus disapih. Harus disapih, ya kan. Nah, tapi Imam Ghazali juga menjelaskan ada perbedaan antara bisikan buruk dari setan dan bisikan buruk dari nafsu. Ada perbedaannya. Perbedaannya, bisikan buruk dari setan itu kreatif. Kalau nafsu tidak kreatif. Kalau setan itu membisikkan keburukan kepada kita, kemudian kita tepis bisikan tadi kan, istighfar, kita tepis bisikan tadi, dia akan muncul lagi dengan bisikan yang lain. Jadi kreatif. Oh ya, jadi sudah berstrategi ya. Betul. Tapi kalau nafsu tidak kreatif. Umpamanya umpama adzan subuh. Umpama ini ya, adzan subuh. Waktunya adzan subuh, kita dengar adzan subuh kan harus sholat subuh kita. Nafsu kita tidur. Nafsu mengajak kita tidur. Kita bilang, "Enggak, ayo, saya mau sholat." Nafsu tidur. Dia terus akan mengajak kita tidur sampai kita tertidur. Iya. Ini itu menarik nafsu. Ini. Nah, kalau setan enggak. Iya. Karena setan kreatif. Karena setan dia punya misi. Betul. Kalau nafsu dia hanya dorongan. Nafsu, syahwat, keinginan gitu ya. Itu keinginan. Iya. Dan nafsu tidak punya misi, sehingga dia tidak perlu kreatif. Nafsu itu yang dimanfaatkan oleh setan untuk menghancurkan kita. Iya. Nah, ini kan kalau kita mengetahui hal-hal semacam ini, ya kita nanti bisa menjalani sesuatu dengan benar seperti yang disebut tadi. Nah, ketika kita masuk ke Habib, Ustaz. Nah, apakah ada potensi tersendiri dalam diri Habib untuk menjalankan ini? Terhindar dari perbuatan buruk atau lainnya? Saya pernah mendengar seorang ustadz gitu ya, berkata kepada saya lupa namanya, jadi saya tidak sebut namanya ya. Atau lebih baik tidak saya sebut namanya. Dia mengatakan setan yang ada di sekitar Habib itu
lebih parah daripada setan yang ada di sekitar selain Habib. Setan yang ada di sekitar Habib lebih parah. Iya. Nah, kenapa? Ini bukan merendahkan Habib ini, iya. Tapi justru ini suatu kemuliaan sebetulnya ya. Karena seorang Habib yang berhasil mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya bagi umat manusia akan lebih besar daripada selain Habib. Walaupun semuanya ada maslahatnya. Tapi kalau seorang Habib yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya akan lebih besar lagi. Sebab itu setan ini mengutus prajurit-prajuritnya. Mereka memiliki misi untuk menghambat Habib ini untuk mencapai pencerahan, kesadaran diri lebih daripada utusan untuk selain Habib itu. Lebih daripada utusan untuk selain Habib. Betul. Nah. Ya, tapi kalau mau bicara potensi dia lebih cepat mencapai kedudukan, bisa juga. Karena seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, 1 kali perbuatan dosa 2 kali lipat, 1 kali perbuatan baik 2 kali lipat pahalanya. Berarti ketika dikatakan bahwa seperti tadi di awal ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Nah, ketika dikatakan bahwa setan yang ada di sekitar Habib itu lebih banyak atau lebih kuat, ya. Lebih kuat. Berarti apakah malaikat yang ada di sekitar Habib yang membisiki juga demikian? Wallahu a'lam. Yang saya dengar cuma setannya. Dan mudah-mudahan malaikatnya juga. Amin. Iya. Luar biasa ya. Ini 2 poin yang cukup pembahasannya bisa sampai kemana-mana kalau kita tanya terus ya. Melibatkan berbagai macam buku. Nah, kita kembali ke masalah bedah buku. Ustaz di sini Said Ahmad Jamalul Lail itu menyampaikan di poin keempat dalam buku ini agar khususnya untuk para Habib meninggalkan sikap berbangga diri dengan menyebut-sebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Mungkin bisa antum jelaskan, Ustaz, apa efeknya atau betul tema berangkatnya dari mana, berdasarkan apa kalimat ini? Ya karena berangkatnya dari nasab itu sebagai tanggung jawab, bukan sebagai kebanggaan. Apa artinya nasab itu kalau kita bangga-banggakan tapi kita tidak bertanggung jawab atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Karena nasab itu akan menjadi baik jika disertai dengan ketakwaan. Kalau seseorang yang memiliki nasab mulia tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih rendah daripada manusia yang paling rendah. Karena tanggung jawab dia itu lebih besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebutkan kenikmatan kabilah, suku, bangsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian hai manusia itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Untuk apa? Bukan untuk kebanggaan, lita'arafu, memudahkan kita untuk saling mengenal. Jadi nasab itu fungsinya memudahkan kita untuk saling mengenal dari kabilah mana, dari bangsa mana. Walaupun nasab Nabi Muhammad SAW itu nasab yang mulia, tapi dia tidak akan berpengaruh sampai orang yang bernasab itu menyandang sifat takwa. Makanya Allah menutup ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya apa arti nasab itu? Meninggalkan tanggung jawab, beban moral yang sangat berat sekali. Makanya pernah di dalam satu kitab disebutkan ada dua orang sayyid yang sedang membaca
sejarah datuk-datuknya yang mulia. Jadi memang kan ada kitab-kitab yang menulis tentang sejarah para habib itu ya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah ini 2 orang habib sedang membaca sejarah datuk-datuknya. Mereka kagum tentunya karena datuk-datuknya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Ketika mereka sedang asik membaca sejarah datuk-datuknya yang mulia itu, tiba-tiba lewat seorang penggembala kambing. Waktu lihat 2 habib itu asik membaca kitab, penggembala kambing itu bertanya, "Kitab apa yang kalian baca?" Kata mereka, "Ini kitab tentang kebesaran datuk-datuk kami yang mulia." Kitab yang membahas tentang kedudukan datuk-datuk kami yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata penggembala kambing itu, dia angkat tangan, "Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku." Kata penggembala kambing tadi. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku. Itu bukan datuk-datukku. Dia menyatakan syukur itu berarti. Iya. Jadi ini di dalam kitab ini ya disebutkan. Terus 2 habib ini bertanya, "Loh, kenapa engkau bersyukur?" Kata dia, "Iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku, sebab jika itu datuk-datukku, itu datuk-datuk kalian berada di langit, kalian sekarang berada di dalam jurang. Bedanya terlalu jauh." Kata dia. Kata si penggembala ini. Sedang datuk-datukku, kakek-kakekku penggembala kambing, kakekku penggembala kambing, ayahku penggembala kambing, aku penggembala kambing. Tidak ada beban moral. Memang aku keturunan penggembala kambing. Iya. Sedangkan kalian dulu kakek-kakek kalian orang yang mulia. Nah, kalian di mana sekarang? Jadi dia mengatakan, Alhamdulillah itu bukan, tidak ada beban tanggung jawab itu kan. Jadi ini tamparan untuk kedua habib itu dan tamparan untuk siapapun yang mengaku dirinya habib, bahwa itu bukan untuk dibanggakan, tapi itu beban moral. Tapi bukan berarti di posisi itu tuh menjadi sebuah masalah sekarang, tidak ya? Maksudnya? Ya tadi ketika dinyatakan bahwa si pengembala itu bersyukur karena dia tidak ada beban moral, karena posisinya masih sama dengan datuknya. Sementara berbeda dengan para habib yang di langit dan keturunannya di jurang. Keturunannya di jurang. Nah, posisi keturunannya yang di jurang ini apakah menjadi masalah atau hanya dalam analogi untuk tamparan saja? Saya kurang paham maksudnya. Nah, maksudnya apakah kita harus memperbaiki itu? Menjadikan kedudukan kita lebih tinggi? Haruslah. Itu bukan sekedar tamparan, tapi itu peringatan. Itu peringatan. Nah, apa niat penggembala kambing itu ketika mengucapkan itu kan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Dia bisa jadi salah ketika mengatakan, "Aku tidak ada beban moral." Kakekku penggembala kambing, aku sekarang penggembala kambing, kan harusnya orang itu meningkat, ya harusnya meningkat. Tapi lepas dari semua itu tamparan, itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus diperbaiki. Peringatan yang menjelaskan bahwa betul. Ini bukan untuk kebanggaan. Kita membaca buku seorang habib, membaca buku datuk-datuknya yang mulia. Bukan untuk bangga. Seharusnya dia membaca sambil menangis. Ya Allah, kemana saya dan kemana orang-orang ini? Di mana saya sekarang? Seperti itu. Bukan dia membacanya, wah, Masya Allah, ini datukku ini. Harusnya dia membaca sambil menangis. Dia tidak bisa tertawa dia. Apa yang mau dibanggakan? Iya. Apa yang mau dibanggakan di dirinya? Makanya seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair di Arab itu, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah pemuda
yang berkata, dulu bapakku, dulu bapakmu. Kamu di mana? Pemuda yang sebenarnya itu yang mengatakan, inilah aku. Kalau dulu bapakku, itu dulu. Kamu sekarang di mana? Pemuda yang sebenarnya yang mengatakan seperti itu. Seperti kisahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kitab itu disebutkan, Habib Ali itu mujahadahnya sejak kecil luar biasa. Luar biasa mujahadah dia dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai neneknya itu khawatir terhadap kondisi Habib Ali ini. Karena anak kecil tapi mujahadahnya sudah melampaui umurnya. Dia mengadu kepada Habib, kalau tidak salah mengadu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir supaya memberi nasihat kepada Habib Ali, jangan membebani dirinya dengan sesuatu yang belum waktunya. Datang ketemu dengan Habib Ali yang masih kecil, kemudian disampaikan kepada Habib Ali, "Hai Ali, kamu tidak usah membebani dirimu dengan amalan-amalan mujahadah ini. Kakek-kakek kamu, Faqih Muqaddam, ada Al-Habsyi, ada As-Segaf, ada Al-Haddad. Itu datuk-datuk kamu di atas itu, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Al-Attas, orang-orang besar. Nanti kamu ke akhirat, mereka ini bakal memberi syafaat kepadamu. Puncaknya Nabi Muhammad SAW bakal akan memberi syafaat kepada dirimu." Kata Habib Ali, "Wahai Habib, wahai guru, aku tidak mau nanti ketika menghadap Allah di negeri akhirat, aku ini membebani mereka. Aku tidak mau membebani mereka dengan harus memperhatikan kondisiku. Tapi aku mau seperti mereka yang memberikan syafaat kepada orang lain." Bukan mencari syafaat, tapi memberi syafaat kepada orang. Memberi pertolongan kepada orang. Nah, ini mental Habib yang benar itu seharusnya seperti ini. Berarti ketika kita kaitkan dengan makalah Ha'anada tadi itu, inilah aku, artinya makalah tersebut tidak menyuruh tidak menyuruh kita untuk itu tidak untuk disampaikan, tapi untuk ditunjukkan, begitu ya. Maksudnya bukan kita bercerita tentang leluhur kita, tapi kita bercerita tentang kita. Tidak untuk begitu, tapi justru malah kita dengan bersikap baik kita menunjukkan ke orang lain, inilah diri kita. Jadi kalimat itu berkata sendiri. Betul. Walaupun kan kita tidak beramal untuk dilihat orang. Betul. Beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebetulnya pecut untuk setiap individu. Baik Habib ataupun bukan Habib. Khususnya Habib. Ya, seperti yang dikerjakan Habib Ali tadi. Ya. Beliau tidak mengandalkan leluhurnya. Betul. Tidak mengandalkan leluhurnya, tapi beliau menciptakan sendiri kreasinya agar bisa menggapai titik leluhurnya. Iya, betul. Luar biasa. Baik, itu mungkin Ustaz, akhir dari pertemuan kita di kali ini ya. Jadi sebenarnya saya tidak ahli dalam menyimpulkan, cuma aturan di sini kita harus menyimpulkan. Jadi saya harus simpulkan Ustaz, sesuai kemampuan saya. Pertama, sebelum saya simpulkan, agar lebih jelas dan para penonton bisa tahu apa yang kita bahas, kita bacakan dulu 9 poin tersebut. Ketika kalian terlewat nanti akan ada di sini. Yeah. Muncul di sini. Saya. Oke. Nah, poin pertama yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Alwi Bahasan Jamalul Lail, yaitu yang pertama, kesungguhan yang benar disertai niat baik dalam menuntut ilmu syariat, khususnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maaf saya lupa, khususnya ini ditujukan ke Habib ya, seperti itu saja. Khususnya Habib dan secara umum untuk siapapun. Untuk siapapun, khususnya Habib. Oke, itu tadi poin pertama. Poin kedua,
yaitu menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian, tingkah laku yang tercela dan akidah yang buruk. Poin ketiga, menjauhi semua yang dinilai buruk oleh syariat. Poin keempat, meninggalkan sikap berbangga diri dengan menyebut-sebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Poin kelima, menghindari kekuasaan dunia serta tidak menginginkan hal tersebut apalagi mencarinya. Poin keenam, mengikuti jalan para leluhur mereka dalam hal rendah hati, sikap santun dan sabar dalam menghadapi gangguan. Poin ketujuh, berinteraksi dengan umat Muhammad SAW dengan akhlak mulia, wajah berseri-seri, menyebarkan salam, mengagumkan mereka dan tidak merasa lebih mulia dari siapapun di antara umat Muhammad SAW, serta selalu berbaik sangka kepada mereka sebagaimana yang dicontohkan para tokoh dari leluhur mereka. Khususnya leluhur mereka ini berarti leluhur para Habib, Ustaz. Ya. Seperti itu. Nah, poin ke-8, hanya mengambil sedikit dari dunia, menolaknya dan berzuhud. Nah, itu pasti ada penjelasan yang panjang ya. Betul. Karena ini ringkasan saja. Ada penjelasannya di sini. Tentunya kan nanti orang akan muncul pertanyaan bagaimana maksud dari menolaknya itu kan. Ya. Nah, itu sudah dijelaskan dalam buku ini, makanya cari bukunya. Nah, itu. Poin ke-9, tidak tertarik kepada perhiasan dunia yang dimiliki oleh manusia serta tidak mencari-cari agar mendapatkan hal itu dari mereka. Karena sesungguhnya hal itu mengandung mara bahaya yang telah menggelincirkan pijakan kuat sebagai tokoh-tokoh ternama sekalipun, apalagi bagi yang selain mereka. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan tadi kalau boleh kita simpulkan, yang pertama, bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, dan kedengkian? Jawabannya yang pertama adalah kita harus mengetahui kadar dari hati. Kita harus tahu bahwa hati itu adalah sesuatu yang mahal. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui bahwa kebaikan hati itu dilihat oleh pencipta, tapi keindahan paras itu dilihat oleh makhluk. Oke. Yang ketiga, kita harus mempelajari atau mengetahui apa-apa yang menguntungkan dan merugikan bagi hati kita. Ya. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya tentunya. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Poin pertama yaitu maksiat hati itu mengarah ke tabiat. Nah, maksiat badan itu mengarah ke perbuatan. Siapa yang mengenali diri mereka, maka mereka akan mengenali Tuhannya. Atau sebaliknya, siapa yang mengenali Tuhannya, maka mereka adalah yang mengenali dirinya. Seperti itu saja. Ya. Oke. Kemudian jawaban untuk pertanyaan keempat, yakni pertanyaan keempat adalah maksud dari keterangan dari meninggalkan sikap berbangga diri dari yang menyebut kemuliaan leluhur dan hanya mengandalkan kebesaran datuk-datuk yang soleh tanpa berusaha meraih keutamaan dalam agama. Ada satu poin yang patut dipahami dari proposisi ini, yaitu nasab itu akan menjadi baik jika didorong oleh ketakwaan. Seperti itu, Ustaz ya. Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu pembahasan pada bab 2 ini. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 3, yakni tarekat para Habib dan ciri-cirinya. Nah, nanti ini mulai dari bab 3 sampai seterusnya ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik Ustadz ya. Spesifik. Nah, setelah kita mengetahui dan menjalani dan mungkin bisa mengamalkan apa yang diajarkan di bab 1 dan bab 2, maka kita bisa mulai sesuatu yang lebih besar lagi. Betul. Seperti itu. Baik teman-teman,
Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz, mohon maaf kalau misalkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dan kurang berkenan. Sama-sama. Masya Allah. Oke, let's close this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.